Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 4 bab lagi, yaitu dari bab 3974 sampai bab 3977. Oke, kita langsung aja. Bab 3974. Pil peremajaan virtual. Mendengar ini, Wanting tampaknya terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan Y, apa yang Anda maksud dengan pil peremajaan virtual ini? Ye Chen tersenyum dan berkata, ini adalah mata uang virtual dalam perangkat lunak kita. Mata uang virtual ini tidak dijual di dunia luar dan penggunanya tidak diizinkan untuk berdagang dengan cara apapun. Dan pil peremajaan virtual ini tidak terkait dengan mata uang ataupun uang apapun. Hanya ada nilai tukar tetap antara itu dan pil peremajaan. Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, nilai tukar ini ditetapkan pada 10.000 keping pil peremajaan virtual sama dengan 1 pil peremajaan. Selama siapapun dapat mengumpulkan 10.000 keping pil peremajaan virtual dengan menyelesaikan berbagai tugas yang aku rilis dalam perangkat lunak ini, mereka dapat datang ke Jinling untuk menemuiku dan menukarkan dengan pil peremajaan utuh. Setelah mengatakan itu, Ye Chen melanjutkan, orang-orang ini ada di seluruh dunia dan mereka semua memiliki sumber daya dan bidang keahlian mereka sendiri. Jika ada sesuatu di masa depan yang membutuhkan bantuan orang-orang ini, aku dapat langsung mempublikasikannya tugas di perangkat lunak ini. Misalnya, jika aku ingin seseorang menyelidiki sesuatu, aku akan memberi mereka 100 pil peremajaan virtual sebagai hadiah. Dan siapapun yang lebih dahulu berhasil membantuku menyelidiki sesuatu itu akan mendapatkan 10 pil peremajaan virtual ini. Mata Wanting bersinar dan dia berkata, dalam hal ini, hal penting bagi mereka setiap hari adalah mengambil alih tugas pada perangkat lunak. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, jika kamu ingin aku menggunakan orang-orang ini, kamu harus memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan pil peremajaan dengan bekerja keras untukku. Keinginan mereka untuk pil peremajaan sangat mendesak dan hebat sekarang, seperti tikus lapar yang berputar-putar di sekitar lumbung dengan putus asa. Hanya saja lumbungku terlalu kuat, tidak meninggalkan celah bagi mereka untuk masuk. Jadi selama aku membuka lubang kecil, mereka akan mencoba yang terbaik untuk mengebor. Bahkan jika lubangnya sangat kecil untuk mereka bor, mereka akan memar dan memar dalam prosesnya. Tetapi selama mereka bisa masuk dan memakan makanan hidup-hidup, mereka akan melakukan apapun yang mereka perlukan. Hanya dengan cara ini, orang-orang ini dapat melepas identitas, status, dan prinsip dan martabat mereka, dan menggunakan segalanya untuk kepentinganku sendiri. Wanting tiba-tiba menyadari. Dia awalnya berpikir pil peremajaan virtual yang disebutkan Ye Chen harus menjadi semacam mini game yang tertanam dalam perangkat lunak atau manfaat kecil seperti pengalaman masuk. Tetapi tidak pernah berpikir olehnya bahwa Ye Chen secara langsung berencana untuk membuat satu set jalur baru bagi kelompok orang-orang ini untuk mendapatkan pil peremajaan dalam perangkat lunak ini. Bagi mereka, jalur ini jauh lebih memungkinkan daripada pelelangan, karena pelelangan terlalu kejam dan semuanya tergantung pada uang untuk berbicara. Jika uangnya tidak cukup, mereka hanya bisa menatap dan menonton orang lain untuk berhasil memenangkan lelang pil peremajaan. Di jalur akuisisi baru ini, uang tidak terlalu penting. Yang penting adalah siapa yang paling cepat menyelesaikan kebutuhan praktis Ye Chen. Bagi Ye Chen, ini lebih fleksibel dan beragam. Dia dapat menggunakan bentuk lelang untuk mengubah pil peremajaan menjadi uang. Dan dia dapat menggunakan pil peremajaan virtual pada perangkat lunak ini untuk mengubah pil peremajaan menjadi apapun yang dia inginkan.
Dia dapat menukar pil permajaan dengan sebuah info rahasia. Pil permajaan untuk sumber daya, pil permajaan untuk kontak, dan pil permajaan untuk semuanya. Bahkan, jika dia mau, dia bisa menggunakan pil permajaan sebagai ganti nyawa orang lain. Kali ini, efek pil permajaan telah dimainkan sepenuhnya. Oke, kita lanjut lagi ke bab 3975. Pada saat ini, Wan Ting mengagumi ide Ye Chen sampai pada titik kegagumannya. Tetapi, selain kagum, dia juga memikirkan sebuah pertanyaan. Jadi dia bertanya, Tuan Ye, jika 10.000 pil permajaan virtual dapat ditukar dengan satu pil permajaan, apakah mengumpulkan 10.000 pil permajaan terlalu jauh bagi mereka? Misalnya, Anda hadiahi 10 pil permajaan virtual untuk setiap misi, maka Anda harus menyelesaikan setidaknya 100 misi sebelum Anda dapat mengumpulkan 10.000 buah. Ini benar-benar terlalu sulit. Saya khawatir mereka akan kehilangan motivasi ketika memikirkan ini. Ye Chen tersenyum dan berkata, meskipun 10.000 pil permajaan virtual sama dengan satu pil permajaan, itu tidak berarti bahwa kamu harus mengumpulkan semua pil permajaan virtual sebelum kamu dapat memulai pertukaran. Ye Chen berkata dan melanjutkan, pada saat itu, aku akan menetapkan ambang pertukaran minimum untuk menetapkan 1.000 pil permajaan virtual dan kemudian kamu dapat menukarnya dengan 1/10 pil permajaan fisik. Dan begitu, harapan tidak terlalu tipis untuk orang-orang ini. Wan Ting mengangguk dan berkata, Tuan Ye, kita hanya mengadakan pelelangan setahun sekali. Jadi, jika pil permajaan virtual Anda ditukar di pelelangan setiap tahun, atau selama mereka mengumpulkan cukup 1.000 pil permajaan virtual, mereka dapat melakukannya kapan saja dan datang ke Jilin untuk menukarnya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ketika pusat lelang kita selesai, aku akan menyiapkan pusat pertukaran pil permajaan di dalam. Siapapun yang ingin menukar pil permajaan hanya perlu membuat janji beberapa hari sebelumnya, dan mereka dapat mengatur waktunya di saat janjian. Datang ke pusat pertukaran untuk bertukar pil permajaan juga dapat meningkatkan antusiasme mereka. Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, meskipun mungkin terdengar sulit untuk mengumpulkan pil permajaan virtual, tetapi jika kamu bekerja keras, kamu masih dapat mencapai dalam beberapa tahun atau 10 tahun. Bagi mereka yang masih dalam masa jayanya atau baru saja memasuki usia tua, datang ke sini sekarang dapat dikatakan sebagai tujuan jangka panjang yang harus dicapai secara perlahan. Wan Ting berkata setuju. Memang, mereka yang cemas dan sangat kaya dapat menaruh harapan mereka dalam pelelangan, sementara bagian yang lain yang sangat kaya tetapi tidak dapat mencapai puncak, mereka dapat menaruh harapan mereka di Jinling untuk berinvestasi dan bergabung. Ya, Ye Chen mengangguk dan tersenyum. Itu yang aku inginkan. Setelah itu, Ye Chen berkata lagi, jangan melepaskan informasi tentang masalah ini terlebih dahulu. Biarkan seseorang mengembangkan perangkat lunak terlebih dahulu, dan setelah perangkat lunak dikembangkan, jangan buka fungsi pil permajaan untuk saat ini. Ketika kamu perlu menggunakan fungsi ini langsung di perangkat lunak, cukup buka izin dan kirim aturan mainnya kepada mereka. Wan Ting segera berkata, oke Tuan Ye, saya akan mulai membuat pengaturan sekarang, dan saya harus menjaga rahasia dengan baik. Ye Chen mendengus dan berkata, aku tidak punya hal lain untuk dilakukan. Aku akan menemani istriku untuk mempersiapkan keberangkatan kami ke luar negeri dalam 2 hari terakhir. Aku akan berangkat dalam 2 hari. Jika kamu memiliki sesuatu, kamu dapat menghubungiku melalui telepon atau WeChat. Oke, Wan Ting berkata, tidak bisa menyembunyikan rasa irinya. Tuan Ye, istrimu pasti sangat bahagia. Ye Chen bertanya dengan santai, benarkah? Wan Ting mengangguk dan berkata, tentu saja. Bahkan orang biasa hampir tidak bisa meluangkan waktu lebih dari sebulan untuk menemani istrinya belajar di luar negeri seperti Anda. Jadi,
Nyonya Curan pasti sangat senang. Ye Chen menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Kamu hanya melihat bahwa aku akan menemaninya belajar di Amerika Serikat kali ini. Tetapi selama ini, berbagai hal terjadi satu demi satu. Dan aku harus pergi ke tempat lain atau bahkan luar negeri setiap 3 atau 5 tahun. Bahkan, aku banyak mengabaikannya." Wan Ting tiba-tiba teringat bahwa ketika dia dalam bahaya di Jepang, Ye Chen langsung bergegas ke Jepang dalam semalam untuk menyelamatkan dirinya. Dan dia tidak bisa tidak merasakan cinta dan kehangatan yang ada di dalam hatinya. Jadi dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, ketika Anda pergi ke Amerika Serikat kali ini, beri Anda sedikit istirahat. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukan apa yang Anda katakan kepada saya. Tolong jangan khawatir." Kita lanjut lagi ke bab 3976. Saat pelelangan berakhir, Curan juga mulai mempersiapkan perjalanannya ke Amerika Serikat bersama Ye Chen. Karena butuh waktu lama untuk pergi, dia dengan hati-hati mengemas 2 kotak barang bawaannya. Dan dia juga membuat daftar persiapan dan mengemasnya satu persatu sesuai daftar, karena takut akan tertinggal. Sebaliknya, Ye Chen jauh lebih santai. Kecuali beberapa baju ganti, dia hampir tidak membawa apa-apa. Karena menurutnya daripada berusaha menyiapkan segala macam barang bawaan, lebih baik berkemas ringan setelah tiba di Amerika Serikat, lalu menata barang-barang yang dibutuhkan satu persatu, yang lebih nyaman dan tidak merepotkan. Namun, Curan yang merupakan pengurus rumah tangga yang hemat tidak berpikir demikian. Dia berpikir bahwa banyak hal yang sudah tersedia di rumah. Jadi, jika dia mengemas dan membawanya, dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli lebih banyak setelah tiba di Amerika Serikat. Ye Chen tahu emosinya, jadi dia membiarkan saja. Namun, dalam hal perjalanan akomodasi, Ye Chen tidak memberi Curan kesempatan untuk menghemat uang. Dia membeli 2 tiket kelas 1 ke New York secara langsung, dan kemudian memesan Audi A6 Touring yang sangat praktis di rantai perusahaan persewaan mobil di Bandara New York. SIM Cina dan Amerika saling diakui, dan Ye Chen telah menyiapkan terjemahannya terlebih dahulu, sehingga dapat digunakan secara normal ketika dia tiba di Amerika Serikat. Untuk akomodasi, Ye Chen memesan satu-satunya President Suite untuk mereka langsung di Hilton, hotel dekat Rhode Island School District. Luas President Suite ini lebih dari 500 meter persegi, yang terlalu besar untuk orang berdua. Namun, Ye Chen menyukai fasilitasnya yang lengkap. Kamar itu memiliki gims kecil, dan karena berada di lantai paling atas, kamar itu juga memiliki kolam renang terbuka. Tinggal di kamar seperti itu pada dasarnya tidak harus berurusan dengan tamu di hotel lain. Ye Chen dan Curan akan berangkat ke Amerika Serikat. Dan Chiang Kun, ayah mertuanya, juga mulai berkemas dan mempersiapkan perjalanannya yang akan datang ke Korea Selatan. Dia, Ye Chen dan Curan berangkat pada hari yang sama, tetapi penerbangan mereka pukul 8.30 pagi, sementara penerbangan Ye Chen dan Curan jam 12 siang. Sejak kali ini, dia pergi ke Korea Selatan dengan Han Meking untuk berkomunikasi. Xiao Changkun sangat bersemangat. Dia selalu merasa bahwa tidak ada bedanya dengan pergi berbulan madu dengan Han Meking dan menikmati dunia 2 orang bersama. Karena itu, dia sudah lama menantikan perjalanan ke Korea Selatan ini. Melihat seluruh keluarga sibuk pergi ke luar negeri, Ibu Xiao Curan merasa sedikit kesepian di hatinya. Ini adalah pertama kalinya semua orang meninggalkan rumah dan meninggalkannya sendirian. Untung, Ye Chen mengambil inisiatif untuk memenuhi janjinya kepada Malan dan mentransfer 500.000 RMB ke rekening banknya sendiri sebelum keberangkatannya. Setelah Malan menerima uang itu, dia secara alami sangat bersemangat dan semua perasaan kesepiannya tersapu. Jumlah uang ini cukup baginya untuk menjalani kehidupan yang panjang dan tak terkendali di Jinling.
Setelah menerima uang itu, Malan berkata kepada Ye Chen dengan gembira dan penuh semangat, "Menantuku yang baik, kamu dan Curan tinggal di Amerika Serikat dengan tenang. Jangan khawatir tentang ibu. Ibu pasti akan baik-baik saja. Jaga diri kalian dengan baik." Curan menatap mata ibunya yang melebar ketika dia melihat uang dan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Bu, jangan buang-buang uang terlalu banyak." Malan bergumam dengan marah, Oke, aku tahu itu. Aku akan memperhatikannya." Pada saat ini, Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Bu, jangan dengarkan Malan. Uang itu diberikan untuk ibu. Ibu dapat menghabiskannya dengan senang hati. Yang terbaik adalah menghabiskan semua uang saat kami tidak di rumah. Belanjakan semua. Uang itu memang dimaksudkan untuk dibelanjakan." Oke, kita lanjut lagi ke bab 3977. Ketika Malan mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata dengan gembira, "Itu pasti menantuku yang baik. Apa yang kamu katakan benar-benar menyentuh hati ibu." Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Xiao Changkun di sebelahnya dan berkata, "Changkun, tinggalkan aku mobil kunci curinan." Xiao Changkun menatapnya dengan waspada. "Mengapa kamu menginginkan kunci mobilku?" Malan berseru. "Tentu saja akan menggunakannya. Kalau tidak, mengapa kamu ingin menggunakannya?" Sambil berbicara, Malan mengerutkan kening dan berkata, "Selain itu, kapan mobil itu menjadi milikmu? Mobil ini diberikan kepada menantu yang baik. Kamu hanya mengendarainya dengan cahaya menantu yang baik." Changkun berkata dengan sungguh-sungguh, "Mobil ini tidak salah, tetapi memang benar bahwa mobil ini telah diwarnai dengan cahaya Chen. Tetapi mobil ini diberikan kepadaku oleh Nona Zhan dengan namaku tertulis di buku pengemudi." Malan berkata dengan tidak sabar, "Oh, aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Berikan aku kunci mobilnya." "Aku tidak akan memberikannya kepadamu," Changkun berkata. "Dengan keahlianmu hampir sama dengan mengendarai BMW curan itu. Bisakah kamu mengendarai mobil mahal seperti Culinan?" Changkun berhenti berbicara omong kosong. Malan berkata dengan marah, "Jika kamu tidak meninggalkan kunci mobil kepadaku, ketika kamu pergi, aku akan membongkar keempat roda mobil dan menjualnya. Ketika saatnya tiba, aku akan meletakkan batu bata di atasnya untukmu. Dan kamu hanya akan menunggu sampai bajingan itu kembali dan menatapnya dengan mata besar." Xiao Changkung menggigit ketakutan. Dia sama sekali tidak meragukan keberanian Malan. Jalang ini seperti anjing gila. Jangankan menjual 4 roda Culinan, bahkan jika Culinan itu dibongkar dan dijual sebagian, dia masih bisa melakukannya. Memikirkan hal ini, dia tidak punya pilihan selain membungkuk dan berkata, "Oke, aku akan memberikannya kepadamu, tetapi kamu harus berhati-hati ketika itu sudah kuberikan. Jangan menggoresnya." Malan berkata dengan jijik, "Kamu bisa memberikan kunci mobil, mengapa perlu begitu banyak omong kosong?" Changkun hanya bisa menghela napas dan menyerahkan kunci mobil kepada Malan. Ketika Malan mendapatkan kunci mobil, dia sangat gembira dan melihatnya lama sebelum dia memasukkan kunci mobil itu ke dalam sakunya. Di malam hari, Ye Chen membantu Curan untuk meletakkan semua barang bawaan mereka berdua di bagian dalam pintu kamar dengan rapi. Curan memeriksa paspor dan dokumen lain dari keduanya lagi. Dan setelah memastikan bahwa itu benar, dia berbaring di tempat tidur dengan tenang. Ye Chen ingat kesepakatannya dengan Li Xiaofen dan berkata kepadanya, "Istriku, setelah kelas mastermu selesai, mari kita pergi ke Vancouver, Kanada dan melihat Bibi Li dan Li Xiaofen di sana." Curan berkata tanpa ragu, "Oke, aku sudah lama tidak bertemu Bibi Li, dan aku sangat merindukannya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Aku menelepon Li Xiaofen 2 hari yang lalu, dan mereka memiliki kehidupan yang sangat memuaskan di Kanada." Karena itu, Ye Chen menceritakan situasi yang dijelaskan oleh Li Xiaofen kepada Curan.
Setelah mendengarkan Ye Chen, dia berkata dengan gembira, "Mendengarkanmu, aku merasa bahwa Bibi Li telah menjalani kehidupan yang sangat bahagia sekarang. Dengan Li Xiaofeng di sisinya, dia tidak memiliki kesulitan keuangan dan dia dapat merawat anak-anak di rumah perawatan. Pasti ini tidak melelahkan seperti di panti asuhan sebelumnya." "Ya," Ye Chen mengangguk dan menghela napas. "Bibi Li sangat baik padaku. Sejak dia pergi ke Kanada, aku belum pernah melihatnya, dan aku merasa malu untuk memikirkannya." Curan berkata dengan cepat, "Jika kamu ingin melihat Bibi Li dan Li Xiaofeng lebih awal, maka setelah urusan di Amerika Serikat terkendali, kamu dapat meluangkan waktu untuk mengunjungi mereka terlebih dahulu. Dan kemudian setelah aku lulus, mari kita pergi bersama." Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, "Aku akan menemuinya ketika aku sampai di Amerika Serikat. Jika aku meninggalkanmu di sana sendirian, aku tidak terlalu khawatir." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.